Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai pendanaan jangka pendek. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sagia Nugrahini dan rekan saya itu ada Najwa Adara Putri dan Marzia Novita Aprianti Pertiwi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Itu latar belakang, pendanaan jangka pendek dapat dikategorikan berdasarkan pada apakah sumbernya spontan atau tidak. Utang usaha dan beban terutang diklarifikasikan sebagai pendanaan spontan karena muncul secara alami dan transaksi harian perusahaan. Naik turunnya jumlah kedua arus tersebut dipengaruhi terutama oleh fungsi dari tingkat operasional perusahaan. Ketika operasional diperluas, kewajiban ini biasanya akan naik dan menandai surat bagian dari penumpukan aset. Walaupun semua sumber pendanaan spontan berperilaku seperti ini, masih terdapat semacam tingkat kehati-hatian dalam perusahaan atas jumlah pasti naik turunnya pendanaan ini. Pendanaan spontan. Pendanaan spontan atau spontaneous financing adalah pendanaan yang berubah secara otomatis seiring dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Utang usaha atau kredit dagang dari pemasok. Kredit dagang dari pemasok dapat merupakan sumber pendanaan jangka pendek yang berarti untuk perusahaan jika perusahaan memiliki kebijakan yang tegas mengenai ketepatan pembayaran tagihan. Kredit dagang menjadi sumber pendanaan spontan atau otomatis yang berbeda-beda sejalan dengan siklus produksi. Mengevaluasi tawaran potongan kas dengan rumus yaitu bunga tahunan atau KD sama dengan diskon per 100% dikurang diskon dikali 360 hari per di tanggal pembayaran dikurang periode diskon. Nah, di sini ada contoh soal. Perusahaan hitam putih melakukan sejumlah pembelian barang dagangan secara kredit dengan syarat potongan harga sebesar 2%. Jika perusahaan melunasi utangnya sebelum tanggal 10 dan utang dagang tersebut akan jatuh tempo dalam 30 hari. Hitunglah biaya bunga efektif dalam penawaran tersebut. Bunga tahunan sama dengan 2% per 100% dikurang 2% dikali 360 hari per 30 hari dikurang 10 hari. Bunga tahunan sama dengan 2% per 98% dikali 360 hari per 20 hari sama dengan 36,7%. Perhitungan di atas menggunakan tingkat bunga sederhana, tidak memasukkan efek penggandaan. Jika ingin menggunakan efek penggandaan, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut, yaitu bunga tahunan sama dengan 1 ditambah 2 per 98%, 360 per 30 dikurang 10 dikurang 1, sama dengan bunga tahunan 43,86%. Selanjutnya, memperpanjang utang. Memperpanjang utang usaha melibatkan penundaan pembayaran melampaui waktu jatuh tempo. Walaupun memperpanjang utang menghasilkan pendanaan jangka pendek tambahan, manfaat ini harus dibandingkan dengan biaya lainnya yang terkait, seperti 1. Biaya hilangnya diskon tunai jika ada. 2. Penalti pembayaran yang terlambat. Dan 3. Kemungkinan rusaknya peringkat kredit. Dan yang terakhir, kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit di masa mendatang. Selanjutnya, ada beban terutang. Beban terutang atau extra expense merupakan sumber pendanaan yang lebih spontan daripada utama beban usaha. Beban terutang paling umum adalah untuk gaji dan pajak dalam kedua akun tersebut. Biayanya muncul dan ditambahkan, tetapi belum dibayar. Dapat dikatakan bahwa beban terutang menyajikan pendanaan tanpa biaya layanan yang diberikan untuk gaji, tetapi para karyawan tidak dibayar dan tidak berharap untuk dibayar sampai akhir periode pembayaran. Kredit pasar uang.
Surat berharga komersial, perusahaan besar yang bagus kadang melakukan peminjaman jangka pendek melalui surat berharga komersial dan instrumen pasar uang lainnya. Surat berharga komersial, commercial paper merupakan hasil promissory notes jangka pendek tanpa jaminan yang dijual di pasar uang. Jaminan peminjam tanpa jaminan. Pinjaman tanpa jaminan unsecured loans dan pinjaman dengan jaminan secured loans, hampir tidak ada lembaga keuangan yang bersedia menawarkan pinjaman tanpa jaminan. Hanya karena peminjam yang layak untuk kredit tanpa jaminan dapat meminjam dengan biaya lebih rendah di bank komersial. Tingkat bunga. Tingkat bunga yang tercantum nominal untuk kebanyakan pinjaman perusahaan ditentukan melalui negosiasi antar pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Dalam beberapa situasi, bank merupakan untuk memvariasikan bunga yang dibebankan sesuai dengan nilai kelayakan peminjam. Semakin rendah nilai kelayaknya, makin tinggi tingkat bunganya. Tingkat bunga dibebankan secara berbeda-beda agar sesuai dengan kondisi pasar. Salah satu ukuran yang berubah sejalan dengan kondisi pasar yang mendasarinya. Selanjutnya ada saldo minimal. Selain membebankan bunga atas pinjaman, bank-bank komersial dapat mensyaratkan peminjam untuk memiliki saldo simpanan tertentu di bank tersebut dengan jumlah proporsi langsung dari jumlah dana yang dipinjam atau dari jumlah komitmennya. Saldo minimum ini tersebut sebagai saldo minimal competencing balance. Jumlah yang dibutuhkan dalam saldo minimal dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi persaingan pasar untuk pinjaman dan negosiasi khusus antara pihak-pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Rumus untuk menghitung tingkat bunga efektif untuk pinjaman jangka pendek itu adalah total bunga yang dibayar ditambah total bunga yang dibayar jika ada dibagi dana yang dapat digunakan dikali 365 hari dibagi dengan jumlah hari utang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najwa Putri dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi yaitu dengan judul pinjaman dengan jaminan. Jaminan atau aguna aset yang dijaminkan oleh peminjam untuk memastikan pembayaran kembali pinjaman. Jika peminjam gagal bayar, maka pihak pemberi pinjaman dapat menjual surat berharga tersebut untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman tersebut. Tadi telah disebutkan yaitu agunan aset agunan yaitu kelebihan nilai pasar jaminan yang dijaminkan di atas jumlah pinjaman yang ditentukan. Menentukan besarnya margin pengaman pihak pemberi pinjaman jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pihak pemberi pinjaman akan menjual jaminan tersebut untuk memenuhi klaimnya jika jaminan dijual melebihi jumlah pinjaman dari bunga yang belum dibayar. Selisihnya akan dikirimkan ke peminjam dan jika harga jual jaminan lebih rendah daripada utangnya, maka pihak pemberi pinjaman akan menjadi kreditur umum atau tanpa jaminan untuk selisih nilai tersebut. Berikutnya yaitu pinjaman dengan jaminan piutang usaha. Piutang usaha adalah salah satu aset paling liquid milik perusahaan. Akibatnya, piutang usaha menjadi jaminan yang paling disukai untuk peminjaman jangka pendek. Dari sudut pandang pemberi pinjaman, kesulitan utama dengan jaminan jenis ini adalah biaya memproses agunan tersebut dan risiko penipuan karena peminjam meminjamkan rekening pelanggan fiktif. Perusahaan dapat mencari pinjaman berjaminan piutang dari bank komersial atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, bank biasanya memberikan tingkat bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan. Perusahaan biasanya akan mencoba terlebih dahulu untuk meminjam dari bank. Berikutnya adalah pinjaman dengan jaminan persediaan. Persediaan bahan baku, dasar, dan barang jadi mencerminkan aset yang cukup liquid dan karenanya sesuai dengan sebagai jaminan untuk peminjam jangka pendek. Seperti juga dalam peminjam piutang, pemberi pinjaman menetapkan persentase yang diberikan berdasarkan nilai pasar agunannya. Persentase ini berbeda-beda tergantung pada kualitas dan jenis persediaan. Persediaan tertentu, persediaan gandum, daya jualnya tinggi, dan jika disimpan dengan baik,
maka akan tahan dari kerusakan fisik. Margin pengamanan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman jenis ini cukup kecil dan pinjaman dapat mencapai 90%. Di sini terdapat 5 cara membeli pinjaman yang dapat menjamin kepentingannya atas persediaan. Yang pertama itu adalah klaim properti mengambang, klaim umum atau keseluruhan atas sekelompok aset seperti persediaan atau piutang tanpa pengidentifikasi aset tersebut secara spesifik. Yang kedua, hipotek atau kepemilikan klaim atas properti pribadi yang diidentifikasi secara spesifik atau aset atau kepemilikan lainnya di luar properti sebagai jaminan pinjaman. Yang ketiga, yaitu penerimaan wali amanat berupa alat pengakuan jaminan yang dimiliki peminjam dengan identifikasi spesifik atas persediaan dan hasil dari penjualannya dengan izin dari pemberi pinjaman. Yang keempat yaitu penggadaian, di mana penerima simpanan barang penerimaan simpanan barang dalam gudang umum yang dimiliki pembeli pinjaman sebagai agunan atas pinjamannya. Yang kelima, penggadaian di tempat penerimaan atas barang yang dipisahkan dan disimpan di tempat peminjam yang dimiliki pemberi peminjam yang dimiliki pemberi peminjaman sebagai agunan atas pinjaman. Berikutnya yaitu biaya anjak piutang. Atas kesediaan untuk menanggung resiko dan melayani piutang, perusahaan anjak piutang menerima komisi yang untuk rekening dagang biasanya kurang dari 1% dari nilai nominal piutang. Akan tetapi dapat menjadi sebanyak 3% dari jumlah jatuh tempo. Komisi tersebut berbeda-beda berdasarkan pada nilai tiap rekening. Jumlah piutang yang dijual dan kualitas rekening kredit, perusahaan anjak piutang umumnya tidak membayar perusahaan dengan segera pada saat pembelian piutang usaha. Akan tetapi pembayaran tunai biasanya dilakukan pada tanggal jatuh tempo piutang. Jatuh tempo piutang usaha atau rata-rata tanggal jatuh tempo piutang usaha yang terlibat dalam transaksi ini. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.